Cerita aku awal mula jadi tukang pijit muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Amin. Ini adalah video pertama aku, jadi kita kenalan dulu yuk. Hai, kenalin, aku Mela. Aku adalah seorang mantan karyawan kantoran yang sekarang beralih jadi tukang pijit. Kok bisa? Gimana caranya? Yang tadinya kantoran, tapi sekarang jadi tukang pijit. Sini-sini aku ceritain. Jadi sebelumnya aku itu karyawan kantoran selama kurang lebih 10-11 tahun. Dan pada tahun 2016, aku dan teman kantorku itu join untuk buka usaha refleksi. Tapi gak bertahan lama, sekitar 2-3 tahun usaha itu berlangsung. Sampai akhirnya aku dan temanku memutuskan untuk oke, kita stop usaha ini. Dan bersamaan juga pada saat itu aku menikah dan temanku lanjut kuliah ke luar negeri. Setelah beberapa tahun menikah, akhirnya aku resign dari kantor dan aku nganggur. Karena aku gak punya kerjaan dan gak punya kegiatan di rumah, jadilah aku makin sering main ke rumah mamaku. Dan aku lihat di suatu ruangan itu ada alat-alat bekas refleksi aku zaman dulu. Terus aku ngerasa sayang ya kalau gak dipakai, tapi aku gak punya modal untuk buka lagi gitu. Sampai akhirnya aku mikir, oh iya, kenapa gak aku aja yang mulai jadi terapisnya. Terus aku bilang sama mama dan ayahku, gimana kalau aku jadi tukang pijit juga sama kayak ayah? Dan tanggapan orang tuaku sangat amat tidak support tentunya. Kata mamaku, kenapa kamu gak balik kerja kantoran aja? Terus juga, kenapa kamu udah kuliah tapi gak dilanjutin lagi kerjanya dan lain sebagainya. Kayak dari jawabannya aku merasa orang tuaku tidak setuju dengan pilihanku. Dan malamnya aku niat untuk cerita sama suamiku, gimana ya respon suamiku. Tapi sebelum aku cerita, aku belajar dulu nih yang tadi pagi nih sama mama dan papaku kan. Terus aku siapin lah jawaban-jawaban yang sekiranya berpotensi nih bakal ditanyain sama suamiku kan. Yang pertama kali aku bikin adalah target pasarku siapa, brandingku gimana, harganya berapa. Terus aku mau bikin kayaknya yang home service aja deh, karena kalau lokasi kan aku harus perlu modal dan lain sebagainya, aku belum bisa. Terus aku juga bilang promosinya tuh melalui ini dan ini. Pokoknya menurut aku lengkap deh gitu kan. Tapi ternyata suami aku itu gak langsung jawab iya atau enggak. Dia malah diem aja dan malah makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata aku gak siapin jawabannya gitu. Sampai suatu ketika kurang lebih itu sekitar 2 minggu 3 mingguan deh, aku nunggu jawaban dari suami aku. Terus aku yakinin suami aku sambil aku terus belajar. Aku hampir setiap hari belajar pijit sama ayahku. Aku kasih lihat suamiku kalau aku tuh beneran serius. Dan akhirnya dibolehin deh sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar.